Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Farelia dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi yang telah dipelajari, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Langsung saja, jadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat itu terbagi dua. Yang pertama ada perlawanan terhadap kekuasaan Portugis, dan yang kedua ada perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, kita akan membahas tentang perlawanan terhadap kekuasaan Portugis. Yang pertama ada perlawanan Kesultanan Ternate yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, adanya campur tangan Portugis dalam pemerintahan, adanya penindasan oleh Portugis terhadap rakyat Ternate, dan adanya penyebaran agama Nasrani. Dan juga ada tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan, yaitu Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Untuk jalannya perlawanan, jadi perlawanan ini dapat direndam oleh Portugis dengan cara ditipu, dan Sultan Hairun dihukum mati pada tahun 1570. Selanjutnya, perlawanan dilanjutkan kembali oleh putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Ba'abullah pada tahun 1575. Dan perlawanan ini diakhiri oleh Portugis yang menyingkir ke daerah Timur-Timur. Yang kedua, ada perlawanan Kesultanan Demak yang disebabkan oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan Portugis yang menanamkan kekuasaan di Sunda Kelapa. Dan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan ada Raden Pata yang merupakan pendiri Kesultanan Demak, Pati Unus, dan juga ada Sultan Trenggono. Jadi perlawanan ini diawali oleh Raden Patah yang mengirim Pati Unus untuk menyerang Portugis tetapi gagal, dan juga Sultan Trenggono yang memerintah Fatahillah menyerang Portugis dan serangan pun berhasil. Dan perlawanan ini diakhiri pada tanggal 22 Juni 1527 dan Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Dan akhirnya Fatahillah diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah Jayakarta. Yang ketiga sekaligus yang terakhir ada perlawanan kerajaan Aceh yang disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama ada Portugis yang menduduki Aceh, yang kedua kekuasaan Portugis di Malaka telah mengancam dan merugikan Aceh, dan yang terakhir ada kegiatan perdagangan monopoli yang merugikan Aceh. Dan tokoh yang melakukan perlawanan ada Sultan Iskandar Muda. Jadi pada tahun 1929 Aceh mencoba menaklukkan Portugis tetapi mengalami kegagalan, dan pada akhirnya Aceh masih terus berjuang melawan Portugis. Jadi materi kedua yang akan kita bahas yaitu perlawanan terhadap VOC. Yang pertama ada perlawanan Kesultanan Mataram yang disebabkan karena Gubernur Jenderal VOC memerintah Van de March menyerang Jepara. Dan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan ada Tumenggung Bairekso, Kiai Adipati Mandurojo, Kiai Upasanta, Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Trunojoyo, Untung Suropati, Mangkubumi, dan Mas Said. Jadi serangan pertama itu dilakukan oleh Tumenggung Baurekso pada tanggal 22 Agustus tahun 1828 tetapi gagal. Dan juga serangan kedua yang dilakukan gagal kembali karena kurangnya ketelitian dalam memperhitungkan medan pertempuran. Dan akhirnya Mataram melakukan persiapan untuk menyerang lagi, tetapi diketahui oleh VOC. Dan pada akhirnya Mataram masih terus melakukan perlawanan. Yang kedua ada perlawanan Kesultanan Goa, yang dimana dalam jalur perdagangan Goa ini menjadi pusat bandar jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Hal ini menyebabkan perlawanan karena VOC itu memblokade pelabuhan Sombaopu, dan VOC juga yang memerintah untuk menghancurkan dan menangkap kapal pribumi dan kapal asing. Dan tokoh yang melakukan perlawanan
itu ada Sultan Hasanuddin. Jadi jalannya perlawanan itu dipegang penuh oleh Raja Goa, yaitu Sultan Hasanuddin yang menyerang pasukan VOC. Dan pada akhirnya, pada tanggal 7 Juli 1667, perang antara VOC dan Goa diakhiri dengan dibuatnya perjanjian Bongaya, yang isinya itu ada Goa harus mengakui monopoli, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan Goa, Goa harus membayar biaya perang, dan di Makassar itu dibangun benteng-benteng VOC. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Maluku yang disebabkan oleh Belanda yang datang ke Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah murah dan melakukan tindakan yang memberatkan rakyat. Penduduk diwajibkan menyerahkan hasil rempah-rempah kepada company. Dan sejak kedatangan Inggris itu membawa dampak baik bagi rakyat Maluku. Tetapi saat konveksi London pada tahun 1814, keadaan menjadi berubah dan Belanda berkuasa kembali di Maluku. Disinilah kemarahan rakyat Maluku meluak dan mulai merencanakan perlawanan. Dan tokoh yang melakukan perlawanan ada Thomas Matulesi dan Pattimura. Jadi jalannya perlawanan itu dilihat dari para pemuda Saparua di bawah pimpinan Pattimura mengepung benteng Dorstad dan Deverjik. Dan jatuhnya benteng Dorstad itu mendorong Belanda mengirim pasukannya. Dan terjadilah perang sengit antara Belanda dan rakyat Maluku. Pemerintahan Belanda itu semakin gigih menumpas gerakan perlawanan rakyat Maluku dengan mengeluarkan sayembara. Dan Maluku pun kembali direbut oleh Belanda. Dan pada akhirnya pada bulan November, Pattimura terdesak dan akhirnya ditangkap. Yang keempat ada perlawanan kaum Padri. Jadi perang ini terjadi dari gerakan Padri yang ingin memurnikan ajaran Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini antara kaum Padri dan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Selanjutnya terjadi perubahan konflik dari kaum Padri dan kaum adat menjadi rakyat Minang yang melawan Belanda. Dan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan ada Tuanku Pesaman yang memusat di Lintau, Tuanku Nan Receh di sekitar Baso, dan Tuanku Imam Bonjol yang memusat di Bonjol. Pada akhirnya Belanda melakukan perdamaian pada tanggal 29 Oktober 1825. Setelah menundukkan Diponegoro, Belanda kembali berkonsentrasi menghadapi Perang Padri. Kekuatan kaum Padri semakin lemas ketika markas utama di Bonjol berhasil dikuasai. Pada akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya menyerahkan diri. Yang kelima ada perlawanan Diponegoro. Hal ini terjadi karena pembuatan jalan melalui tanah desa Tegalrejo, tempat tinggal nenek Diponegoro, Ratu Ageng, tanpa seizin Diponegoro. Jalan yang dibangun Belanda tersebut akan melintasi makam leluhur, sehingga mendapat tantangan keras dari Pangeran Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825. Jadi tokoh yang melakukan perlawanan yaitu Pangeran Diponegoro sendiri. Jadi tembakan meriam Belanda pada tanggal 20 Juli 1825 menandai dimulainya Perang Diponegoro. Belanda menggunakan siasat benteng Stelsel atau sistem benteng. Tujuan benteng Stelsel adalah mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan mendirikan benteng di daerah yang telah dikuasai Belanda. Pada akhirnya pasukan Diponegoro mengalami kekalahan. Para pemimpin-pemimpin pasukan menyerahkan diri yang membuat Pangeran Diponegoro mendapat pukulan berat dan kekuatan pasukan merosot. Akhirnya Belanda membujuk Pangeran Diponegoro dan Pangeran Diponegoro menyetujui tawaran Belanda. Belanda pun dengan liciknya langsung menangkap Pangeran Diponegoro dan dibawa ke Jakarta sebelum diasingkan ke Manado hingga meninggal pada tanggal 8 Januari 1855.
Yang keenam ada Perang Banjar. Jadi perang ini terjadi atas 3 hal. Yang pertama ada daerah kekuasaan Belanda di Kalimantan Selatan semakin diperluas dan daerah kerajaan semakin dipersempit oleh Belanda. Kedua, rakyat hidup menderita karena beban pajak dan kewajiban kerja paksa. Yang ketiga, pemerintahan Belanda melakukan investasi dalam urusan kerajaan Banjar. Selain 3 alasan tersebut, ada pula alasan khusus mengapa terjadi Perang Banjar, yaitu penangkapan Pangeran Prabu Anom dan pengambil alihan Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tahun 1859 yang menimbulkan kekecewaan mendalam bagi kaum bangsawan dan rakyat. Ada beberapa hal yang terjadi saat perlawanan, yaitu yang pertama, pos pertahanan Belanda di Tabanio berhasil diduduki oleh para pejuang Banjar. Yang kedua, pasukan Pangeran Hidayat yang berada di bawah pimpinan Tumenggung Surapati berhasil membakar dan menenggelamkan kapal onrus milik Belanda. Yang ketiga, Belanda menuntut agar Pangeran Hidayat menyerah, tetapi ditolak. Dan pada akhirnya Kiai Damang Leman dan Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Cianjur dan dilanjutkan oleh Pangeran Antasari. Dan pada akhirnya perlawanan Antasari berakhir sampai ia meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1862 dan perlawanannya dilanjutkan oleh putranya Pangeran Muhammad Seman. Yang ketujuh ada perlawanan rakyat Aceh. Jadi Belanda dan Inggris mencapai perjanjian Traktat Sumatera pada tahun 1971. Perjanjian Traktat Sumatera ini membuat Belanda diberi keleluasaan untuk mengadakan perluasan di seluruh Sumatera, termasuk di daerah Kesultanan Aceh, yang membuat Aceh merasa terancam dengan perjanjian traktat. Nah, tokoh yang melakukan perlawanan ada Teuku Cikditiro, Teuku Umar, Cut Nyakdin, Panglima Polim Cut Bantah, dan Tuku Imam Lengbata. Jadi perlawanan rakyat Aceh itu dimulai dari Kesultanan Aceh yang melakukan usaha memperkuat diri dengan meminta bantuan dari negara asing. Dari tindakan Aceh, Belanda khawatir adanya tindakan campur tangan negara lain. Pada akhirnya Belanda mengirim 2 surut kepada Sultan Aceh, tetapi tidak ditanggapi oleh Sultan Aceh. Hal ini membuat Belanda mulai memamerkan kekuatannya dengan melepas tembakan meriam sebanyak 12 kali ke benteng Aceh, yang membuat Aceh mengadakan persiapan untuk penyerangan ke Belanda. Dan pada bulan Desember 1873, Belanda melancarkan serangan kembali dan mengalahkan para pejuang Aceh. Berita tentang Belanda yang menyebabkan munculnya laskar-laskar yang dipimpin oleh Panglima Polim Cut Bantah dan Teuku Imam Lengbata. Pada akhirnya Masjid Raya direbut dan kekuatan pasukan Aceh bertahan di istana Sultan Mahmud Syah. Sebenarnya Belanda ingin melawan perlawanan rakyat Aceh tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Belanda meninggalkan pantai Aceh pada tanggal 29 April 1873. Akan tetapi di Aceh Barat tetap terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Teuku Umar dan Cut Nyakdin. Dan akhirnya pada tahun 1882, Teuku Umar dan Cut Nyakdin berhasil menguasai Meulaboh. Dan perang Aceh ini terjadi lebih dari 10 tahun yang membuat pihak Belanda merasa kesulitan menaklukkan rakyat Aceh. Pada akhirnya, Belanda mengetahui rahasia kekuatan Aceh di bidang sosial budaya. Oleh karena itu, Belanda menaklukkan Aceh dengan cara memecah belah kekuatan masyarakat Aceh, yang menyebabkan Teuku Umar gugur terkena peluru, Cut Nyakdin terperangkap pada tahun 1905 dan dibuang ke Sumedang, Jawa, dan meninggal pada tanggal 6 November 1908. Pasukan Polim menyerahkan diri pada tanggal 6 September 1903 dan pada abad ke-20 perlawanan rakyat Aceh masih berlangsung.
Yang kedelapan sekaligus yang terakhir yaitu perlawanan Sisingamangaraja 12 yang disebabkan karena Belanda ingin menguasai tanah Batak dan memaksakan kehendak kepada rakyat. Dan pada tahun 1861 para Zending menyebarkan agama Nasrani di Tapanuli dan pada tahun 1878 Belanda menduduki daerah Silindung dengan alasan ingin melindungi para Zending, dan tokoh yang memimpin perlawanan tersebut yaitu Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini dimulai karena Sisingamangaraja 12 menentang tindakan Belanda dan terjadilah pertempuran rakyat Batak melawan Belanda yang membuat Belanda mengepung pos-pos pertahanan Sisingamangaraja 12 di daerah Pakpak. Dan pada tahun 1904 pasukan Belanda melanjutkan gerakan ke Tapanuli Utara dan menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja beserta 2 anaknya. Dan pada akhirnya Sisingamangaraja menyelamatkan diri ke hutan Simsim dan pada tanggal 17 Juni 1907 Sisingamangaraja 12 dinyatakan gugur. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Farelia dari kelas 11-2 nomor urut 22. Pamit undur diri. Semoga dapat 100 dari Pak Ishar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.